Kalau kita sih jangan pusing sama masalahnya. Iya. Kita pusing cari solusinya. Nah, fokus ke cari solusinya. Fokus cari solusi. Iya, itu. Cobain semua hal. Oke. Pelajari semua hal. Iya. Gagal nggak apa-apa. Ya, halo talenta muda, kembali lagi bersama gue Bulur Lutfi di Talent Podcast episode ke-10. Ya, dan kali ini kita akan bahas soal bisnis, salah satunya banyak bisnis nih ya. Nanti kita akan bahas F&B juga. Nah, ini di sini kita udah kedatangan bisnis muda kita, Bang Adityo Nofriandi. Yoi, tepuk tangan dong, Bang Adit ya? Adit? Ya, Oke. Nah, Bang Adit nih yang punya Alpha Group guys. Jadi apa? Alpha Group ya bener ya? Alpha Group. Dan sudah berdiri sejak ya berapa tahun Bang? Ya 2 tahun lah kurang lebih. 2-3 tahun lah ya. Nah, Alpha Group ini bergerak di berbagai bidang ya. Karena nanti di bawahnya ada beberapa usaha yang memang menjadi anak perusahaannya atau Alpha Group-nya ini holding gitu ya kira-kira ya. Alpha Group-nya holding. Nah, kalau boleh dikasih tahu nih Bang. Kenapa namanya Alpha Group Bang? Ada filosofi tertentu nggak? Oke, kenapa namanya Alpha? Alpha tuh berarti kan seorang pemimpin ya. Oh iya. Seorang pemimpin. Kita mau nanti Alpha itu adalah pemimpin pasar. Pemimpin pasar, oke. Di segala lini bisnis usaha kita nantinya. Karena kan Alpha Group tadi adalah sebuah holding. Iya, holding dari beberapa usaha ya. Jadi artinya juga udah memimpin berbagai usaha ya. Yes. Dan ini sektornya beda-beda nih. Nanti kita tanya Bang Adit lebih lanjut ya. Nanti di Alpha Group itu main bisnisnya apa Bang yang sedang berjalan? Main bisnis yang sedang berjalan itu sekarang outsourcing. Outsourcing. Itu dalam luar negeri? Outsourcing di dalam negeri dan di luar negeri juga ada. Oke. Kalau di dalam negeri itu kalau tipikalnya bedanya dengan yang di luar negeri apa tuh Bang? Kalau di dalam negeri itu kita lebih ke outsourcing seperti security, ya, oke. Valet, OB. Jadi bisa untuk komplek atau misalnya untuk kantor, untuk atau restoran gitu ya. Oh, beberapa klien kita sih restoran yang ada di restoran daerah ya. Senopati. Ya. Oh, daerah Senopati. Oke. Jadi untuk yang keluar negeri sih dia lebih ke penempatan kerja ke luar negeri. Oke, penempatan kerja luar negeri Bang ya. Yes. Jadi pekerja migran ya, pekerja migran Indonesia, PMI. Sekarang sebutannya PMI bukan TKI lagi. Iya, bukan TKI lagi. Jadi memang nah ini ada relate-nya dengan Kemenaker kan. Sekarang kan kalau dulu kan tenaga kerja Indonesia. Sekarang udah pekerja migran Indonesia. Jadi memang secara diksi memang harus meningkatkan ininya ya, humanismnya dan seterusnya itu. Kalau di luar negeri negaranya di mana aja, Bang? Dia sih di Timur Tengah ya. Di Timur Tengah ya dan fokusnya. Rata-rata lowongan yang di sana kita penempatan kerjanya untuk bidang hospitality. Hospitality ya. Jadi hospitality di Timur Tengah Alpha Group udah punya portofolio 2-3 tahun lah ya berjalan ya. Dan itu juga ada hubungannya dengan Kemenaker nih. Jatuhnya berarti P3MI Bang ya? Iya. Iya, P3MI. Nah, usaha kedua nih Bang dari Alpha Group. Jadi kan tadi kan ada Alpha Group Holding, terus kemudian ada outsourcing, terus ada usaha apa lagi nih di bawah? Kalau di Alpha Group tuh ada Alpha Service Team yang tadi yang outsourcing. Kita juga punya Alpha Tonic. Alpha Tonic. Alpha Tonic tuh lebih ke event organizer. Oh, oke. Jadi tahun ini kita mau ada event bulu tangkis. Oke, olahraga ya Bang? Iya, olahraga. Terus kita juga pernah bikin event-event di kafe-kafe. Oh iya, oke. Kita udah mulai ke IO juga. Jadi ke acara gitu ya, terus kemudian agenda-agenda olahraga gitu ya. Iya. Hubungan sama event. Jadi itu tadi di Alpha Tonic. Nah, terus kemudian selain itu ada apa lagi nih Bang? Selain di Alpha Group sih saya ada bisnis di F&B. F&B. Nah, ini kalau tadi kan kita ngomonginnya soal jasa nih. Ya kan, outsourcing dan juga IO ya, jasa ya kan. Nah, sekarang kita udah mulai ke F&B nih. F&B ini udah berjalan berapa lama kalau yang F&B ini? F&B
Saya dari sebelum lulus kuliah pun udah udah lama ya, F&B. Udah lama ya. Ya berarti. Nah ini kalau F&B ini kan based on product nih guys. Ini beda sama yang jasa, tadi ya jasa ya. Nah kalau F&B nih apa aja bang bisnisnya, dijelaskan ke teman-teman. Kalau sekarang yang masih berjalan ya, karena kan F&B tuh sebenarnya gampang untuk dibuat tapi gampang untuk bangkrut. Itu F&B. Itu yang saya jalanin sekarang buat kan. Teman-teman F&B itu emang gampang sih untuk dibuat. Kayaknya ya kan. Tapi prakteknya susah juga nih kayaknya. Betul. Makanya kita harus gali pengalaman yang udah dialami oleh Bang Adit. Kira-kira gimana dulu jatuh bangunnya bikin usaha. Tentunya kan beda tipe nih, karena kalau bikin usaha outsourcing misalnya sama bikin IO, walaupun sama-sama jasa mungkin berbeda effortnya. Nanti pas waktu nanti masuk F&B itu juga berbeda lagi gitu. Tapi sebelum itu F&B ini di produknya apa tuh Bang? Kita punya F&B namanya Stego. Jadi dia steak guys. On the go. Steak on the go. Rice bowl gitu. Rice bowl guys. Dan nasi. Oke, nah ini berarti produknya makanan ya. Produk makanan. Nah, terus kalau F&B yang lain ada lagi? Ada juga, kita di Stego itu kita juga punya produk minumannya. Oke. Namanya Moody Milk Tea. Moody Milk Tea. Iya. Oh, Moody Milk Tea. Oke. Dia fokusnya di semua produk yang berbahan dasar susu. Tapi kita punya di kayak yogurt gitu enggak? Kalau yogurt kita belum ke situ, tapi produk jagoan kita adalah cereal milk. Oh, cereal milk. Oke. Kayak misalnya susu kalau misalnya habis makan sereal, rasanya kayak gitu. Oh, iya. Kalau berarti itu ini nih skemanya franchise apa gimana? Enggak, bukan franchise. Oh, bukan ya? Kalaupun untuk bekerja sama orang lain, kita sistemnya bukan franchise. Gimana tuh? Kita kemitraan. Oh, oke. Berarti jadi kayak misalnya sistem kerjasama lokasi. Oke. Let's say kalian punya lokasi, kalian mau buka Stego misal. Kita kerjasama aja di lokasinya. Nanti kalian bayar untuk equipmentnya. Iya. Dan equipment itu kepemilikan punya kalian. Kita menjalankan manajemennya. Oh, sih. Nanti tinggal bagi share-nya aja gitu sesuai dengan. Karena kalau franchise zaman sekarang kan, lu beli brand gue udah cabut. Malah itu nanti yang punya brandnya pergi aja gitu. Jadi itu malah sustainability-nya kurang oke ya jadinya ya. Iya. Jadi itu guys. Jadi kalau misalnya teman-teman ini kan penasaran nih, tadi bisnisnya banyak banget nih Bang Adit nih ya. Tinggal pilih nih teman-teman mau konsul yang mana, dan kalau misalnya teman-teman talenta muda punya tempat itu, kalau posisi existing ada berapa ini Bang? Berapa outlet Bang? Kita udah belasan sih. Udah belasan ya? Belasan di Jabodetabek. Ada yang dine in juga ya? Dine in beberapa kita bisa dine in. Oke. Oh, di Jabodetabek ya range-nya ya? Oke. Nah, yang punya tempat di Jabodetabek boleh banget tuh di follow, nanti DM juga boleh di Stego atau di Instagramnya Bang Adit ya. Stego @stego.id. Stego.id. Kalau untuk Bang Adit sendiri Adityon aja ya? Adityon. Adityon. Oh ya, @Adityon. Nah, tapi belum selesai nih karena masih ada bisnis yang lain juga ya Bang ya. Yeah. Jadi untuk selain F&B yang selain itu Bang, selain dua ini tadi, ada lagi nggak? Ada satu lagi. Kita ada susu kambing bubuk. Susu kambing bubuk. Oke, berarti ini skalanya udah produksi nih, udah produksi. Itu gimana tuh Bang? Susu kambing bubuk itu dia diproduksi di Jakarta juga apa gimana? Untuk pabriknya ada di Jogja. Pabriknya ada di Jogja. Tapi kantor pusatnya ada di Bandung. Berarti ini national wide ya? Jadi ya kan? Bisa ke seluruh Indonesia ya pengirimannya ya? Pengirimannya bisa ke seluruh Indonesia. Oke. Jadi yang di Bandung apa tadi Bang? Kantor pusatnya. Oh, kantor pusatnya di Bandung. Tapi produksinya di Jogja. Pertimbangannya apa tuh Bang? Karena pabriknya di Jogja. Oh, pabriknya emang di Jogja. Cuman memang office-nya ada di Bandung ya. Oh, oke. Nah, selain itu ada lagi Bang yang F&B yang sempat dijalankan waktu Covid mungkin gitu. Paling biasanya kalau franchise ada bisnis belakangnya frozen apa gitu. Oh, mungkin di pengembangan di Stego kali ya. Waktu itu Stego di zaman pandemi tuh kita develop nih
behavior orang-orang kan pada berubah semua tuh di era pandemi kan. Nggak dine in ya, nggak dine in. Dan mungkin orang mau beli di Gojek juga mungkin agak takut juga nih pas waktu pandemi lagi naik-naiknya ya. Gitu. Jadi kita lihat behavior mereka kan kayak gitu kan. Lebih prefer masak di rumah, ya kan? Lebih apa ya? Mereka bisa lebih menjamin lah kebersihannya karena mereka masak sendiri. Dari situ kita menemukan solusi untuk membuat frozen food. Oke. Jadi Stego frozen tuh apa? Daging frozen. Daging frozen. Tapi kan di situ orang-orang mungkin edukasinya masih belum paham tentang masak steak itu ternyata nggak sesusah itu. Oke. Dikiranya susah nih harus. Iya, dikiranya susah. Itu solvernya gimana Bang kalau mau mengubah paradigma masyarakat yang ini kayaknya susah nih bikin steak ini gitu. Jadi kita kasih tutorial apa gitu kan. Kita edukasi hampir setiap hari kita pasti edukasi karena pasti ada aja yang tanya gitu ya. Karena ini kalau gimana terus berulang makin nempel ya orang bisa jadi paham lah. Iya. Susah itu gitu. Jadi selain beli juga di Stego Frozen ini bisa dapat tutorialnya juga gitu. Nah tapi itu kan banyak banget tuh Bang, dari jasa sampai juga product base ya kan. Ini satu-satu nih Bang ya, outsourcing Bang. Dulu ceritanya mulainya gimana tuh Bang dan kenapa pekerja migran gitu? Untuk outsourcing yang di Jakarta dulu kali ya? Jakarta dulu. Di area dalam lagi. Jadi partner saya sebelumnya juga bekerja di outsourcing juga. Oke. Kita bertemu lalu kita membuat suatu perusahaan baru. Di situ kita fokus utamanya adalah outsourcing di security, OB dan Vale. Oke. Karena memang kita punya pengalaman di situ. Makanya kita melanjutkan itu. Karena kan semuanya kan kita dari belajar tuh awalnya. Iya betul. Karena kita melihat ada peluang. Ini suatu restoran butuh yang namanya security. Tapi mereka kalau misalnya untuk cari orang sendiri atau interview sendiri nggak kesulitan karena kan? Dia harus ngatur manajemen restorannya sendiri juga kan. Kenapa dia harus memikirkan manajemen untuk keamanan, kebersihan, sedangkan mereka harus memikirkan manajemen restorannya gitu. Iya betul. Kita melihat ada peluang di situ dan beberapa klien dan teman kita juga punya restoran kita tawarin dan itu udah jadi klien kita sekarang. Oke. Security-nya. Iya. Valenya. Dan itu nge-trigger untuk bikin outsourcing khusus security dan juga kebersihan lah gitu ya. Dan karena memang sebelumnya udah ada portofolio ya dari mitranya ya. Berarti ini joint venture apa gimana tuh Bang? Enggak, kita bikin perusahaan baru. Bikin perusahaan baru. Oke. Kalau yang di luar negeri ceritanya gimana tuh? Ceritanya adalah partner kita mempunyai tempat training untuk pengiriman tenaga kerja, tenaga pekerja migran ya. Jadi dia bisa mengeluarkan sertifikasi yang sudah legal lah. Iya. Dari Kemnaker juga bisa. Dari Kemnaker, ya. Dari BNSP juga mungkin, ya kan. Jadi mereka udah punya bisa mengeluarkan sertifikat itu. Dan biasanya sertifikat itu adalah requirement untuk kerja di luar negeri. Iya. Jadi udah include lah ya. Jadi ini ya langsung buka usaha di situ aja gitu kan. Iya. Jadi kita bikin all in one stop lah. One stop solution for pekerja migran itu sendiri ya kan. Kalian lagi cari kerja nih, mau nggak ada kesempatan kerja di luar negeri? Iya. Kita temenin dari training semua sampai nanti administrasi, interview sama user yang di sana, perusahaan yang di sana, sampai kalian keterima dan kita temenin sampai di bandara. Iya. Gitu. Gitu. Jadi emang mengasistensinya tuh dari awal sampai akhir ya. Iya. Tapi kalau misalnya pengiriman pekerja migran sendiri itu juga dia akan dapat semacam kayak insurance juga gitu gimana? Pasti ya. Itu include lah ya. Udah. Karena dari PMI ini kan sebenarnya pengen merubah paradigma ya. Kalau misalnya yang tadinya unskilled menjadi skilled, iya kan? Yang tadinya ilegal menjadi legal, menjadi lebih tertata lah ya. Tata kelolanya lebih baik gitu. Karena kita bekerja sama perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab sama karyawan-karyawan yang kita nanti di sana. Kita punya PMI karena di sana ada kesehatan, tempat tinggal, terus mereka juga dapat
kelayakan untuk standar hidup sebagai seorang pekerja di luar negeri lah ya. Ada surat kontrak kerja juga di sana. Nah, ya jadi dasar hukumnya juga jelas gitu ya. Jadi di sana tuh perusahaannya juga di screening dulu ya kan. Jadi proses seleksinya memang benar-benar selektif ya. Iya. Oke. Nah, itu kalau yang untuk jasa nih Bang ya. Kalau untuk produk nih Bang. Dulu ceritanya gimana bikin awal Stego tuh? Stego, jadi awalnya ada salah satu mentor kita waktu itu. Dia pernah cerita tentang steak di luar, food truck gitu di luar, ramai banget. Dia cuma steak sama mashed potato atau french fries. Kenapa nggak kita buat di Indonesia? Tapi kita ganti steak french fries sama mashed potatonya dengan nasi karena itu lebih dekat sama orang Indonesia. Iya, lebih familiar lah lidahnya nih ya. Nasi dan steak gitu. Dan pada saat itu lagi ramai banget yang namanya ayam. Nasi ayam. Hampir semua bisnis itu adalah nasi ayam. Mau nasi ayam geprek. Iya. Judulnya pokoknya ayam aja ya. Pada tahun itu ayam semua dan kita muncul waktu itu steak gitu. Daging sapi. Which is masih jarang lah waktu itu. Kita bisa bilang kita cukup yang awal-awal lah. Jadi memang penetrasi di situ awalnya agak sulit memang. Di tengah orang-orang pada gencarnya ayam waktu itu. Berarti sebenarnya membuka bisnis F&B ini juga memang perlu riset yang harus matang, ya kan? Terus kemudian proses awalnya juga emang nggak mudah gitu ya Bang ya. Iya. Nah terus sampai akhirnya kemudian nambah cabang. Itu ceritanya gimana tuh Bang awal? Kan ini bikin langsung banyak apa satu dulu ya? Namanya bisnis kita tahun pertama struggling banget. Struggling banget. Pernah kita bahkan gak laku sama sekali. Pernah satu dua porsi aja gitu. Sehari. Cuma beberapa kali kita dapat kesempatan untuk menjadi pengisi tenan lah. Di event bazar apa gitu ya, festival, gitu. Iya. Dari situ nama pakai food truck atau apa tuh Bang? Belum waktu itu kita belum ada food truck, belum ada duitnya. Iya. Jadi waktu tahun 2017, 2018 kita masih ke festival-festival, terus kita isi tenan-tenan di food court gitu. Itu nama kita udah mulai naik tuh. Kita udah mulai penetrasi ke sosial media. Nah dari situ mulai dikenal banyak luas ya. Karena kan semua brand atau semua apa kan berawal dari brand awareness kan. Iya betul. Kalau mereka udah tahu tentang produk tersebut, ada keputusan pembelian di situ. Betul. Iya. Jadi kayak gitu. Kita mulai di sosial media waktu itu. Itu berarti menambah cabang tuh di tahun keberapa tuh Bang? Kita baru bener-bener gencar nambah cabang tuh 2019. 2019 ya? Jadi berarti itu sebelum COVID juga sebenarnya? Sebelum COVID. Terus tapi pas waktu COVID stabil atau justru meningkat tuh? Lucunya COVID adalah waktu 3 bulan pertama kita malah nembus rekor sebenarnya. Oh gitu? Iya. Sejak sepanjang dibikin awal ya? Yes. Wah. Kita malah nembus rekor. Jadi COVID membawa cuan nih ya kan. Tapi itu 3 bulan awal. Saat orang-orang mungkin mereka baru ngerasain yang namanya WFH dan mungkin tabungannya masih ada lah. Iya. Terus setelah 3 bulan tuh apa yang terjadi tuh Bang? Langsung drop. Langsung drop. Mungkin orang udah mulai berpikir, gue di rumah terus nih, kapan gue di rumahnya? Kapan ngantornya? Karena pendapatan pasti berkurang. Karena kan mungkin orang Indonesia waktu awal kan acuh lah sama COVID. Pakai aja gitu. Terus gitu ya sampai nanti. Oh iya ya, baru ingat nih. Baru ingat literasi keuangan yang podcast sebelumnya tuh ya kan. Biasa orang Indonesia. Saya juga sih. Barulah berpikir di situ. Untuk yang Stego produk matangnya kita agak berkurang, tapi kita kebantu sama Stego yang frozen. Karena kan untuk ukuran daging kita harganya cukup terjangkau ya. Cukup terjangkau dan masaknya gampang banget, rasanya tuh kayak di restoran. Oke. Itu ada saus yang dibikin dimasukin ke ada ya kayak jual gitu. Saus botolan juga. Ada cara pemakaian gitu juga ya. Emang berarti produk yang udah firm gitu ya baru dijual gitu dan ya. nama brand kita di situ adalah Steak Home. Steak Home. Steak Home. Oke. Jadi ingin steak on the go gitu ya.
steak and on the home gitulah. On the home. Jadi kita pengen gimana caranya Stego tuh ada di rumah kalian, sampai ke rumah kalian. Oh iya ya, filosofinya itu ya. Sampai ke kulkas, sampai ke laci. Jadi memang COVID ini mau nggak mau para pengusaha F&B itu emang harus berpikir gimana caranya mempivotkan usahanya ini supaya dia revenue-nya tetap terjaga, ya cenderung meningkat kalau bisa, ya kan. Nah kalau misalnya itu kan yang Stego nih bang. Kalau yang milk tadi, yang Moody Milk tadi gitu ya? Moody Milk, dia karena sangat berdempetan sama Stego, jadi dia mengikuti sih. Oh, satu outletnya tuh ya udah sama di situ, sama ya. Jadi ini diferensiasi produk ya jatuhnya ya. Jadi ada steak sama rice bowl, steak frozen sama milk. Ada milk. Gitu. Kalau yang bubuk susu kambing tadi tuh bubuk. Beda ya? Beda lagi. Oke, nah kalau itu pas waktu COVID tuh gimana tuh bang? Pas waktu COVID, nah mungkin anak-anak muda itu udah mulai sadar lah sama yang dengan namanya kesehatan gitu. Jadi kan waktu itu juga multivitamin, vitamin juga udah pada meningkat semua. Bahkan herbal juga anak-anak muda yang dulunya ngapain nyobain herbal, udah pada mulai cobain kan. Nah kita muncul di situ susu bubuk kambing, karena kan susu kambing itu memang khasiatnya jauh lebih baik daripada susu sapi gitu. Itu kalau misalnya di agama saya juga ada hadis-hadisnya lah tentang itu. Ada. Jadi kita mau buat susu kambing tuh bisa lebih dekat sama namanya anak muda. Jadi kita buat susu kambingnya bubuk gitu. Iya. Oh, jadi supaya lebih mudah aja ya untuk diseduh kembali gitu ya. Oh iya. Karena masalah susu kambing adalah kan dari baunya gitu. Iya. Gimana caranya juga problem situ ke solve ya gitu ya. Kita cari solusi di situ. Oke. Dan akhirnya kita menciptakan produk susu kambing yang bahkan baunya aja sebenarnya nggak udah baunya lagi ya. Iya, itu good point sih bang untuk sebagai solver ya, itu good point sih bang, itu asli itu. Nah kalau yang berarti nggak ada susu sapi ya, cuman susu kambing aja. Kalau yang di Nutrigold itu susu kambing. Susu kambing aja ya. Sekarang udah ada yang rasa coklatnya juga. Oh, sekarang udah ada variasinya ya? Variasinya. Oh, iya. Jadi kalau untuk yang susu bubuk ini namanya apa bang brandnya? Nutrigold. Oh ya, Nutrigold ya. Nutrigold. Nah teman-teman jangan lupa tuh beli Nutrigold, bisa diseduh kapan aja, bisa ya kan? Bisa dibawa kemana aja, ya kan? Dan lebih praktis dan mudah. Bisa juga. Bisa di milkshake juga. Bisa. Oh itu biasanya dicampur apa tuh bang kalau milkshake? Pakai es batu aja sih. Pakai es batu aja, enggak. Dan campur buah pisang itu bisa. Bisa juga ya. Yang coklat biasanya enak tuh. Ya tapi belum buka puasa nih. Jangan diomongin dulu deh. Masalahnya FNB bang. Agak kering nih. Iya. Ini agak nahan dari tadi. Teman-teman talenta muda. Jadi itu emang rata-rata bisnis F&B challenge-nya pas waktu COVID itu juga nggak mudah ya. Pasti nggak mudah. Dan harus memikirkan inovasi-inovasi apa saja yang bisa digunakan untuk pivot gitu ya. Ketika produk kita mungkin di 3 bulan awal tadi contohnya kayak Stego naik banget nih ordernya, tapi tiba-tiba langsung drop. Nah, pas waktu itu kan itu adalah suatu ancaman yang serius banget nih bagi seorang pengusaha tuh pasti ya. Betul. Dan harus memutar otak ini gimana nih caranya supaya salesnya tetap terjaga gitu kan. Apalagi karena based on produk tuh pasti kalau misalnya dia nggak dapat sales, otomatis ya nggak ada cash flow gitu kan gitu. Kecuali kalau memang jasa agak panjang tapi ya cash flow masih bisa nutup untuk berikutnya gitu ya. Nah ya itu teman-teman sekalian. Nah menurut Bang Adit nih, pesan untuk teman-teman talenta muda ini kan banyak nih bang, pasti susah nih bang untuk melakukan manajerial. Nah itu Bang Adit dalam melakukan manajerial ini usaha jasa ada outsourcing, ada juga selain dari PMI itu bang, yang jasa yang satunya IO ya, IO, terus kemudian ada produk-produknya itu juga banyak banget gitu kan. Nah itu gimana nih bang cara melakukan manajemen untuk bisnisnya sendiri, manajemen waktu Bang Adit sendiri itu gimana tuh bang? Karena sebenarnya kalau untuk itu ya, karena sebenarnya orang-orangnya sama-sama juga.
Orang-orang yang berpikirnya sama-sama juga. Karena emang bisnis ini kan nggak bisa sendiri ya. Iya betul. Jadi mungkin saya fokus di development. Iya. Nanti saya punya tim untuk menjalankan teknisnya. Oke. Jadi lebih ke sana lah. Jadi semua orang punya jobnya masing-masing. Oke. Jangan sampai bertumpuk di satu orang. Betul. Mungkin development atau ide bisa di satu orang. Cuma kan dia harus kasih ke tim teknisnya untuk dikembangkan gitu. Oh iya. Tapi memang yang mikir tetap Bang Adit tuh awal untuk memikir inovasi ini ya kan. Pusing harus dijalani asalkan usaha tetap berjalan ya Bang ya. Yaitu ketenangan paling pertama pengusaha mungkin ya bisnisnya jalan, cuan nomor sekian, ya kan. Kalau rugi itu sebuah kepastian, ya kan. Ya kan udah biasa itu ya kan. Resikonya cuan tuh resiko Pak. Kalau pengusaha ya kan, jadi resikonya cuan. Jadi kalau rugi itu udah pasti. Kita naruh modal awal itu udah pasti rugi dulu ya Bang ya. Nah itu jadi kepusingan hampir setiap hari ya kan. Kalau tadi literasi finansial gara-gara literasi finansialnya jelek. Insomnia overthinking. Kalau ini bukan lagi insomnia overthinking, Pak. Ini overthinking every day. Kalau nggak pusing malah bingung. Iya, malah pusing. Kenapa gua nggak pusing ya kan? Ada apa dengan gua nih ya kan? Itu emang naruri pengusaha gitu Bang ya. Ya dan jadi kalau teman-teman talenta muda nih kalau belum punya naluri kayak gitu, tolong pertanyakan diri sendiri nih. Profesi pengusaha gitu. Pusing nggak pernah. Itu harus ditanya tuh. Nah, itu harus ini meragukan nih Bang ya, harus dipertanyakan ya Bang ya. Ya pengusaha tapi maunya enak-enaknya aja ya itu sulit ya Bang ya. Sangat sulit karena pasti kita akan memikirkan inovasi ya kan. Kalaupun sudah berjalan kita akan memikirkan gimana caranya untuk melakukan investasi diversifikasi. Iya dan itu bawahnya. Nah, itu kompleks juga Bang ya. Nah, itu teman-teman memang harus melakukan manajerial yang baik atas timnya mungkin ya. Terus kemudian juga melakukan manajemen waktu yang baik, membagi waktu apalagi kayak Bang Adit tadi ini kan bisnisnya jasa, ada produk, terus kemudian produk dan jasanya pun juga diversifikasi menjadi banyak bisnis gitu ya. Tentunya pasti harus butuh energi dan waktu ekstra ya Bang ya. Yang harus diluangkan untuk ngurusi bisnisnya. Makanya tiap sahur minum susu kambing. Nah, itu pesan utamanya nih. Jadi tiap sahur minum susu kambing ya kan. Biar ya nanti kalau pusing-pusing dikit ya ini ada energinya gitu. Tapi jangan coba-coba yang Anda yang kolesterol ini. Tapi bisa jadi antara daging kambing dan susu kambing tuh beda kandungan ya Bang? Sebenarnya kambing itu nggak bahaya loh buat kolesterol. Oh nggak bahaya ya? Nggak bahaya. Malah sebenarnya sehat. Mitos aja berarti ini. Yang bikin sakit adalah bumbunya. Oh iya. Jadi sate kambing tuh hati-hati juga nih. Ini memang harus diingatkan nih Bang. Tapi kalau steak go itu steak dagingnya tuh daging sapi apa Bang? Oh daging sapi. Iya kan? Oh tapi berarti kandungan susunya mungkin Bang ya. Kandungan susu yang untuk susu kambingnya ya. Yang memang ini. Jadi anda talenta muda yang kalau habis makan sate jangan lupa minum susu kambing. Itu penawarnya. Ya kan? Itu penawarnya gitu. Kalau Anda minumnya soda itu ya makin parah nanti ya kan. Tadi kita bahas sate juga tuh Bang di podcast yang sebelumnya tuh Bang ya kan. Ya ngomongin makan dulu. Iya, emang udah dari pagi nih Bang ngomongin makanan. Udah dari pagi nih Bang. Ya, makanya agak lumayan nahan-nahannya dari pagi ini juga nih Bang. ya itu ya teman-teman talenta muda. Jadi memang itu tadi emang harus ada waktu dan energi ekstra yang diluangkan. Dan teman-teman talenta muda jangan patah semangat ya kalau memang ada hambatan yang kayak COVID itu. Semua orang mengalami COVID pasti akan pusing memikirkan ininya ya. Jadi teman-teman talenta muda jangan putus asa di tengah jalan, karena itu juga once bisnis itu nggak bergerak ya itu ada potensi untuk bisnisnya off gitu ya Bang ya, bisnisnya mati gitu. Jadi keep alive the business gitu kan. Kalau kita sih jangan pusing sama masalahnya. Iya. Kita pusing cari solusinya. Nah, fokus ke cari solusinya. Iya, itu pesan hari ini dari Bang Adit adalah ketika kita mengalami permasalahan dalam bisnis, jangan pusing ke masalahnya tapi fokus ke cari solusinya. Nah, itu mungkin ada tips dan
pesan-pesan Bang buat talenta muda di luar sana untuk Buat memulai anak-anak bisnis. muda Ya. Kalau dari gue sih sebelum umur 30, kalau gue sih ya sebelum umur 30 cobain semua hal, pelajari semua hal, gagal nggak apa-apa, karena gagal tuh pasti ya. Iya, gagal tuh pasti. Kalau misalnya nggak gagal malah kita mempertanyakan diri sendiri Bang. Gagal, gitu. Kenapa gua nggak gagal? Karena nanti kalau once lu gagal, lu nggak bakal tahu gimana cara menyelesaikannya. Nah itu, jadi nggak apa-apa jalan pelan-pelan. Yang penting jalan, daripada lu lari, lu jatuh nggak bisa bangun lagi. Iya, jadi jalan pelan-pelan. Yang penting stepnya jelas gitu ya. Dan kegagalan itu, yang penting kita bisa belajar dari kegagalan itu. Fokus cari solusinya. Jangan pusing. Wah, gua gagal nih gitu. Wah, masalahnya ada ini, ada itu. Fokusnya ke solusinya, ya kan? Itu yang paling penting teman-teman talenta muda. Oke, thank you Bang Adit. Pasti setelah ini ada kesibukan yang luar biasa juga, apalagi ya tadi ya ngatur bisnis itu kan nggak mudah ya teman-teman, apalagi kayak Bang Adit nih fokusnya nggak hanya satu ya Bang ya. Enggak. Ya karena ada jasa, ada produk, ada ya itu tadi ya outsourcing, F&B. Dan teman-teman kalau pusingnya baru karena insomnia, overthinking, jangan merasa overthinking sebelum pusingnya kayak Bang Adit nih, ya kan? Mainnya kurang jauh berarti. Iya, mainnya kurang jauh, ya kan? Ya itu aja teman-teman talenta muda. Dan nanti kalau mau follow Stego bisa di @stego, ya kan? @g.id, dan juga Instagramnya Bang Adit di @adityon ya, Adition. Dan juga untuk milk tadi Moody Milk @moodymilkting. Nah, sama satu lagi banyak ya. good ada apa? Alpha Group JKT, @Alpha Group JKT, dan juga @nutrigood.generation. Dan jangan lupa subscribe juga YouTube channelnya Talent Hub. Nanti kita podcastnya ini akan tayang di YouTube channelnya Talent Hub, di Talent Hub ID. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Talent Hub dan juga @kemenaker. Dan juga Instagram gua di @bro.lutfi. Oke, teman-teman talenta muda, sampai jumpa di podcast berikutnya. Gua Bro Lutfi dan juga Bang Adit. Terima kasih banyak Bang Adit telah hadir di Talent Podcast kita kali ini. Terima kasih semua sahabat-sahabat talenta muda, dan salam talenta muda. Oke. Oke Bang.